kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum dimulai jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, dan jangan lupa di share. Semoga pemirsa Erviansa Official yang saat ini sedang melihat, menonton, dan mengkaji tentang sebuah tema yang akan disampaikan, yaitu puasa sebagai komunikasi spiritual. Kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Erviansa SPDI MSOS. Saya adalah salah satu dosen tetap di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai saja. Teman-teman, manusia itu sebagai makhluk tertinggi ciptaan Allah yang memiliki kemampuan tak terbatas. Tidak saja kemampuan fisik, intelektual, dan moral, tetapi juga spiritual tentunya. Sebagian dari kekuatan itu telah dikenali dengan baik oleh manusia itu sendiri. Tetapi sebagian yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan kekuatan ruhani manusia atau spiritual power, ini belum banyak yang diketahui dan dikembangkan oleh manusia. Tak heran bila ada pakar yang menyebut manusia itu sebagai the unknown, yaitu makhluk yang belum sepenuhnya diketahui. Kekuatan spiritual ini menurut ulama besar dunia, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, bermula dari penanaman atau peniupan ruh ketuhanan atau spirit ilahiyah ke dalam diri manusia. Menurut Al-Qaradawi, ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk mengasah dan mempertinggi kekuatan spiritual ini. Pertama, al-iman al-amik, yaitu memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengesahkan dan menyandarkan diri hanya kepada Allah. Kedua, al-itisol al-wasik, yaitu membangun hubungan dan komunikasi yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasinya dilakukan dengan ibadah dan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah. Yang ketiga, tathhir al-qalb, yaitu upaya menyucikan diri dari berbagai penyakit hati. Kekuatan spiritual menurut Qaradawi ini berpusat di hati atau qalb, fuad atau al-ruh. Penyucian ini dilakukan agar hati atau kolbu sebagai pusat kesadaran manusia menjadi sensitif, sehingga senantiasa ingat kepada Allah, takut akan ancaman dan siksanya, serta penuh harap, optimis terhadap rahmat dan ampunannya. Banyak orang yakin jika fisik seseorang tak bisa terlepas dari kekuatan spiritualnya. Beberapa riset juga menunjukkan kehidupan seseorang manusia memiliki kombinasi spiritual dan orientasi fisik, sama halnya seperti jiwa dan raga. Puasa menunjukkan hubungan antara aspek spiritual dan fisik seorang manusia. Sementara sisi spiritual bagi sebagian orang berarti mendekatkan diri dengan Maha Pencipta melalui pembersihan hati atau tazkiyatun nafs. Hal itu pada saat bersamaan juga membuat pikiran semakin tenang, mengingat manusia seringkali berusaha meningkatkan sisi spiritual dan fisiknya bersamaan. Hal itu bisa dicapai melalui puasa. Puasa ternyata dapat menjadi obat spiritual bagi jiwa yang lemah. Jiwa yang lemah terdapat pada orang-orang yang jarang berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kelemahan fisik manusia justru luruh setelah merasakan manfaat spiritual berpuasa. Kita akan bahas tentang pengertian puasa. Secara bahasa, pengertian puasa itu as-shaum, yang bermakna al-imsak, yang artinya menahan. Tidak hanya sebatas menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga menahan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai-nilai puasa.
Secara istilah, puasa adalah usaha seorang mukallaf untuk menahan diri dari berbagai pembatal puasa, disertai dengan niat beribadah kepada Allah, dimulai sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Presentations are a powerful communication medium. Latar belakang sejarah disyariatkannya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablina la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Allahumma arhamna bil Qur'an. Tujuan ibadah puasa yang pertama, ibadah puasa diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah mukallaf. Karena ibadah puasa adalah salah satu di antara rukun Islam yang 5. Kedua, melatih mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih kesabaran. Yang keempat, melatih muraqabah atau rasa selalu dalam pengawasan Allah dan keikhlasan. Kemudian yang kelima, memperkuat komunikasi spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, kita akan bahas tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam adalah miliknya, dapat dicampuri hawa nafsu kecuali puasa. Dia adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Puasa itu merupakan perisai, maka jika seorang sedang puasa, janganlah berkata keji atau ribut. Kalau seseorang mencaci maki padanya atau mengajak berkelahi, maka hendaknya dikatakan kepadanya, sungguh aku sedang berpuasa. Demi Allah, yang jiwa Muhammad di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah di hari kiamat adalah lebih harum dari bau minyak kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan, yaitu ketika dia akan berbuka puasa dan akan ketika menghadap Allah bergembira akan menerima pahala puasanya. Hadis riwayat Muslim. And propel global causes. Puasa sebagai komunikasi spiritual. Spiritual ini mengandung makna ruhaniah atau sesuatu yang berkenaan dengan rohani atau batin. Rohani merupakan karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia yang berada di dalam hati. Hati selalu berkata jujur, tidak pernah bohong. Suara hati merupakan kunci spiritualitas karena ia merupakan pancaran sifat-sifat ilahi. Sifat-sifat ilahi dihembuskan Allah kepada jiwa manusia, sehingga manusia mempunyai keinginan-keinginan di dalam hidupnya. Komunikasi spiritual adalah komunikasi yang terjadi antara manusia dan Tuhan. Atau dapat pula difahami bahwa komunikasi spiritual itu berkenaan dengan agama. Artinya, komunikasi yang didasari nuansa-nuansa keagamaan. Karena agama mengajarkan kepada kita, siapakah kita, apa tujuan hidup kita, mau kemana arah hidup kita. Increase company value. Oke. Siapakah kita? Increase apa company tujuan value. hidup kita? Mau kemana arah hidup kita? Increase company value. Kita perlu melakukan komunikasi spiritual. Hakikat komunikasi adalah proses pencipta makna dengan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda. Allah menebarkan simbol-simbol atau tanda-tanda melalui 2 ayat, yaitu yang pertama ayat Qur'aniyah, tulisan-tulisan Al-Quran yang berisi perintah dan larangan. Yang kedua ayat Kauniyah, berbentuk alam semesta, yang antara lain Allah telah menciptakan bumi, langit, gunung, dan lain-lainnya. Demikian pula peristiwa-peristiwa alam seperti tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan tanda-tanda komunikasi Allah dengan makhluknya. Along the way, we have discovered five simple rules for creating world-changing presentations. Kita akan bahas tentang tujuan komunikasi spiritual dalam puasa. Yang pertama, peningkatan kualitas iman dan takwa. Yang kedua, peningkatan kualitas ibadah. Yang ketiga, peningkatan kualitas akhlak. Yang keempat, keselamatan dunia akhirat.
Puasa yang diwajibkan setiap tahun sekali di bulan Ramadan pada dasarnya bertujuan mempertahankan posisi manusia sebagai makhluk terbaik. Sebagai makhluk terbaik, ia selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Inilah yang disebut takwa, yang secara definitif umumnya dipahami sebagai sikap untuk selalu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Puasa tidak sebatas ritual keagamaan yang dilakukan dalam rangka mencari pahala, tapi menjadi sebuah bentuk pelatihan mental dan eksaminasi bagi jiwa manusia untuk selalu berkecenderungan baik. Dengan proses semacam ini, manusia dituntut untuk mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena itu, puasa pada hakikatnya mengandung dimensi tauhid yang amat dalam, di mana manusia dituntut untuk mampu mendekatkan ruhaninya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang bertakwa. Inilah esensi ajaran pengesaan atau tauhid Allah yang menghindarkan manusia dari unsur-unsur kemusyrikan atau orientasi hidup kepada selain Allah. Sebuah dosa terbesar yang tidak terampuni oleh Allah. Puasa di bulan Ramadan ini berfungsi sebagai peringatan dan pemberi jalan bagi manusia untuk kembali pada kondisi primordialnya yang amat akrab dengan alam ketuhanan atau ilahiyah. Puasa hanya bisa dipahami dalam kerangka pembersihan diri manusia dari unsur-unsur kemusyrikan yang merupakan akibat dari godaan-godaan material yang dihadapi manusia dalam kehidupannya. Melalui ibadah puasa, manusia dituntut untuk mengarungi alam ruhaninya sehingga mampu berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa perantara. Kalau kita lihat bentuk ritual ibadah puasa, maka hal itu disimbolkan dengan tidak diketahuinya kualitas puasa seseorang kecuali oleh dirinya dengan Allah. Ini yang membedakan puasa dengan ibadah-ibadah lainnya. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Firman Allah tersebut selain menunjukkan betapa tingginya nilai ibadah puasa, juga memberi pesan bahwa puasa merupakan media komunikasi langsung, direct communication, antara kita dengan Allah. Puasa merupakan media di mana kita benar-benar mengorientasikan seluruh gerak-gerik kehidupan kita kepada Allah semata-mata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang sangat lekat dengan nuansa-nuansa religius ini mampu menggugah kita untuk kembali pada fitrah kemanusiaan, kesadaran primordial kita sebagai makhluk yang hanif, yakni condong kepada kebenaran dan alam ilahiyah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan, memberikan pemahaman, dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, penuh dengan keikhlasan tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian pesan di channel Erviansyah Official ini. Mari kita tutup kajian kita dengan tema puasa sebagai komunikasi spiritual dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.